Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Jumpa kembali dengan channel Ebeng. Kali ini kita akan berbagi informasi tentang apakah honorer tahun 2023 tidak dihapus dan diangkat jadi PNS. Ini aturan resmi terbaru yang berlaku. Sebelum kita lanjut, tolong like, subscribe, dan tekan tanda lonceng. Bapak Ibu sekalian dimanapun Anda berada, sahabat pro honorer Lopos dimanapun Anda berada. Dikutip dari lengkongayubandung.com, belakangan ini viral di media sosial tentang tenaga honorer tahun 2023 tidak dihapus, ya, tidak dihapus. Apakah penghapusan tenaga honorer tahun 2023 tetap dilaksanakan atau justru diangkat jadi PNS? Soal pengangkatan maupun nasib honorer tahun 2023 sudah dibuat surat resmi ya yang diterbitkan oleh Menteri Pan-RB atau Menteri Pendayaguna Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ya. Waktu itu menterinya adalah Pak Cahyokumolo. Pertanyaan soal keberlanjutan karir pegawai honorer masih berlanjut ya hingga kini. Sahabat honorer Lopos dimanapun Anda berada, dalam surat yang ditandatangani oleh Pak Cahyokumolo disebutkan bahwa ASN itu cuma ada dua ya, PNS dan P3K. Surat itu memiliki nomor B-165-M.SM.02.03 tahun 2022 tanggal 31 Mei tahun 2022. Berikut ini ada beberapa poin penting ya yang terkait dengan nasib tenaga honorer tahun 2023. Jadi yang pertama, pemerintah berkomitmen ya untuk menyelesaikan dan menangani tenaga honorer yang sudah bekerja di lingkungan instansi pemerintah. Yang kedua, seiring pelaksanaan reformasi birokrasi, khususnya penataan SDM aparatur, dan untuk mewujudkan aparatur sipil negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi, telah melahirkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN ya, yang sekarang ramai dibahas di DPR tentang revisi Undang-Undang ASN ya. Nah, di dalamnya ditetapkan bahwa aparatur sipil negara atau ASN memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya. Mereka pun wajib bertanggung jawab terhadap kinerjanya dan juga harus menerapkan prinsip merit ya dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara atau ASN. Sahabat honorer Lopos dimanapun Anda berada, yang ketiga adalah maka dari itu dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mengenai ASN ya, dalam rangka penataan aparatur sipil negara khususnya SDM ya di ASN, yang menyebutkan bahwa di pasal 6 ya berbunyi bahwa pegawai ASN itu terdiri dari PNS dan P3K. Ini berdasarkan ya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mengenai ASN sebelum revisi Undang-Undang ASN tersebut. Kemudian pasal 8 berbunyi bahwa pegawai ASN itu berkedudukan sebagai unsur aparatur negara. Nah, dengan demikian di lingkup pemerintahan tidak ada lagi tenaga honorer ya. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN ya sebelum direvisi. Nah, adapun status non ASN atau PPK yang masih dapat bekerja di lingkup pemerintahan itu hanya dua ya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yaitu tenaga kebersihan dan satuan pengamanan. Nah, status mereka ini pun merupakan tenaga ahli daya ya atau kerennya itu istilahnya outsourcing. Sahabat honorer Lopos dimanapun Anda berada, selain itu dalam surat edaran tersebut bahwa outsourcing bukan bagian dari tenaga honorer. Nah, jadi bukan tenaga honorer ya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 pada instansi yang bersangkutan. Lalu apa kelanjutan dari kebijakan tersebut sudah dilakukan oleh Abdullah Azwar Anas terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tersebut. Dikutip dari situs resmi Menpan RB, pemerintah sudah menghimpun data tenaga non-ASN. Nah, jadi menindaklanjuti kekisruhan masalah tenaga honorer, Menteri Pan RB yang sekarang dipegang oleh Abdullah Azwar Anas itu melakukan pendataan ya tentang tenaga non-ASN. Ternyata berdasarkan data yang diperoleh menurut pendataan non-ASN.bkn.go.id, itu tenaga non-ASN itu berjumlah sebesar 2.113.158 ya. Itu berdasarkan data per tanggal 30 September tahun 2022
pukul 07.10 waktu Indonesia Barat. Jadi sahabat Honorable Pos dimanapun Anda berada, dalam Undang-Undang nomor 5 ya tahun 2014 itu tidak terdapat tenaga honorer ya. Yang ada itu tenaga ASN yang terdiri dari PNS dan PPPK. Bapak Ibu sekalian di Honorable Pos dimanapun Anda berada, data itu berasal dari 66 instansi pusat dan 522 daerah ya. Data yang 2 juta sekian tadi itu terdiri dari data dari pusat dan data dari daerah. Pendataan tersebut memetakan serta mengetahui ya. Jadi data tersebut untuk memetakan dan untuk mengetahui jumlah tenaga non ASN di instansi pemerintah pusat dan daerah. Jadi tujuannya itu untuk agar honorer itu jadi PNS ya. Jadi tujuan pendataan tersebut bukan untuk agar honorer menjadi ASN ya. Nah, ini perlu dicatat ya. Jadi banyak simpang siuran di media sosial bahwa pendataan yang dilakukan oleh Menpan RB itu bertujuan untuk mengangkat honorer jadi PNS ya. Nah, demikian tenaga honorer tahun 2023 itu tidak dihapus ya. Dan diangkat menjadi PNS adalah sesuatu hal yang keliru. Bagaimana tanggapan para honorer Pos di seluruh Indonesia? Silahkan ketik di kolom komentar ya. Demikian kabar ini usai terjadi, satu harap kami semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di channel Ebeng berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tanda lonceng. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.